Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Arianto dengan NPM 202043501790. Di sini saya ingin mendemokan hasil tugas akhir yang sudah saya buat, yaitu dengan berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik Sekolah Mengemudi ASRI dengan metode Simple Adaptive Weighting atau disebut juga SAW. Pertama-tama, kenapa saya mengambil judul ini, yaitu untuk membantu menentukan karyawan terbaik. Sebelumnya, sebelum saya menjelaskan fitur aplikasi apa saja yang sudah saya buat, saya ingin menjelaskan SPK, yaitu sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun pengkomunikasian untuk semi struktur. SPK yang digunakan menggunakan metode SAW, yaitu mencari, yang artinya mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada sebuah atribut. Lalu berikut aplikasi yang sudah saya buat. Pertama-tama kita membuka Laragon dulu untuk menghubungkan dengan database. Ya, tadi sudah saya buka, saya coba lagi. Nah, kita start ulang lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuka NetBeans. Nah, berikut project yang sudah saya buat. Pertama-tama kita masuk ke menu login dulu. Bentar dulu, ditunggu untuk progres aplikasinya sedang berjalan. Nah, sudah terbuka aplikasinya. Nah, di sini yaitu menu login. Menu login ini bisa kita masukkan username dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, mari kita login. Nah, ini adalah dashboard dari sistem pendukung keputusan pemilihan terbaik sekolah mengemudi ASRI dengan menggunakan 5 menu, yaitu ada menu kriteria, menu alternatif, menu penilaian, menu ranking, dan menu user. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu menu apa saja dan fungsinya apa saja yang terdapat di aplikasi ini. Pertama, saya akan menjelaskan yaitu menu kriteria. Nah, ini menu kriteria, bisa kita memasukkan nama kriteria, tipe kriteria apa, benefit atau cost, dan bobot kriteria. Nah, di sini ID yang sudah ada hanya saya hide aja karena untuk formalitas.
Jadi yang perlu kita masukkan yaitu nama, tipe, dan bobot. Contoh misalnya kita akan memasuki nama kriteria, misalnya kriterianya itu eh, ke di eh, nah, kita akan memasukkan nama kriteria itu kedisiplinan dengan tipe kriterianya benefit dengan bobotnya yaitu 25. Nah, bobot yang saya gunakan itu harus berbentuk persen dan maksimal 100%. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 100%. Kita buat 25, lalu kita klik tombol save. Nah, sudah ada ya kedisiplinan dengan ID 50. Nah, ID ini secara otomatis dibuat oleh sistem gitu ya. Nah, tetap kita fokus ke nama, tipe, dan bobot aja. Nah, untuk itu di sini yang ada empat tombol yang bisa kita gunakan, yaitu tadi save, update, delete, dan cetak. Dan juga bisa kita mencari eh, kriteria apa yang mau kita cari ya di sini. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan tombol save ya atau tombol simpan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan tombol update. Nah, misalnya kita update di sini kebersihan. Nah, dengan kita rubah menjadi cost dan bobotnya kita rubah juga menjadi 50 misalnya. Terlalu banyak. Oke, 35. Oke, nah sekarang kita coba tombol update. Nah, dia berubah ya, tapi dengan ID yang sama, namun nama kriteria, tipe kriteria, dan bobotnya tetap berubah. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan tombol delete, yaitu tombol hapus. Nah, kita coba. Nah, di sini ada notif. Apakah Anda yakin untuk menghapus kriteria ini? Ya, kita bisa klik yes atau no. Ya, karena kita ingin menghapus kriteria ini, maka kita menggunakan tombol yes. Oke, bisa ya. Berarti eh, sekarang kita coba untuk tombol cetak. Nah, tombol cetak ini adalah laporan dari data kriteria. Ya, bisa kita klik tombol cetak. Nah, dia akan muncul laporannya, data kriteria seperti ini dengan ID dengan nama kriterianya. Oke, sekarang coba kita gunakan eh, cari atau tombol cari. Kita misalnya yang sikap kita cari. Nah, dia akan secara otomatis ke refresh ya, apa yang kita cari, sikap. Oke. Dia langsung terupdate ya. Cuman ada cukup sikap aja gitu. Baik, untuk data kriteria sudah cukup. Lalu kita kembali. Sekarang saya akan menjelaskan menu alternatif. Nah, menu alternatif ini adalah menu data karyawannya. Nah, data karyawan apa saja yang bisa kita masukkan ya di sini gitu. Dengan nama alternatifnya kita masukkan misalnya nama karyawannya eh, Manuel. Oke. Lalu dengan ID yang otomatis dia akan muncul. Ya, sekarang kita klik tombol save. Nah, kita klik tombol yes. Nah, dia secara otomatis akan muncul di sini ya dengan nomor 6 dengan ID 47 lanjutannya yang sebelumnya dan bernama Manuel.
Nah, sekarang kita coba untuk menu update. Ya, untuk menu update misalnya kita ganti menjadi rival. Nah, di sini kita akan update. Nah, secara otomatis nama alternatifnya akan berubah menjadi rival. Nah, sekarang kita coba tombol delete atau tombol hapus. Hapus alternatif ini, yes. Nah, secara otomatis nama alternatifnya akan hilang. Nah, begitu juga kita akan mencoba tombol cetak, yaitu tombol untuk membuat laporan. Nah, ini dia. Sudah jadi ya untuk laporannya, laporan data alternatif dengan ID yang sudah ada dan nama alternatifnya juga sudah ada, sudah lengkap sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi. Oke, sekarang kita coba tombol cari. Misalnya kita cari Ubay. Nah, di sini akan secara ke refresh nama Ubay dengan ID-nya. Oke, data natif sudah cukup. Kita kembali lagi ke dashboard. Kita akan masuk ke menu penilaian. Nah, ini dia menu penilaian. Kita bisa memasukkan menu penilaian dengan sesuai dengan kebutuhan. Ya, saya akan mengasih contoh. Pertama-tama kita besarkan dulu supaya lebar. Nah, Andika, saya akan mengisi secara acak untuk nomornya, untuk angkanya maaf, dengan nilai-nilai yang ada. Nah, sudah lengkap semuanya, sudah saya isi untuk penilaiannya. Mari kita coba hitung. Nah, berikut hasil hitung yang sudah kita buat tadi. Nah, secara penjelasannya dengan alternatif yaitu absensi, masa kerja, memenuhi target, sikap, kualitas, kita juga bisa melihat final skornya ya dengan nama kriteria, dengan nama alternatifnya yaitu Andika, Ubay, Alfian, Dimas, dan Adit. Nah, seperti ini angkanya. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk ranking pertama itu yaitu si Ubay dengan nilai final skornya 0,9357 dan di sini juga Andika sudah menjadi urutan kedua yaitu 0,9296 disusul dengan Dimas yaitu 0,9176 dengan final skornya dan keempat ada si Adit yang 0,9160 dan yang terakhir yaitu Alfian dengan nilai terkecil 0,8833. Oke, di sini kita coba close dulu. Nah, di sini ada namanya menu cetak normalisasi perhitungan sebelumnya, yaitu di mana ketika kita sudah tadi menghitung, di sini secara otomatis dia akan dicetak. Nah, dicetaknya itu pun di sini sudah ada ID-nya, ya ID-nya, nama alternatifnya siapa, eh, nama kriterianya
siapa dan nilai normalisasinya yang tadi. Nah, mari di sini kita berurut ya. Andika dengan asumsinya berapa tadi, dan di sini ada Ubay, Alfian, urutan, dan terakhir yaitu Dimas dan Adit. Oke, kita close dulu. Mari kita kembali. Nah, yang selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu menu ranking. Nah, menu ranking ini secara otomatis ya seperti yang tadi, terdapat nomor nomor eh, nomor urutannya dengan rankingnya juga, beserta dengan rankingnya juga, dan skor akhirnya, yaitu yang Ubay yang pertama dengan disusul Andika, dan yang terakhir itu Alfian. Tengah-tengahnya ada Dimas dan Adit. Sesuai dengan urutan ranking yang tadi nilai yang kita masukkan. Nah, di menu data ranking ini hanya terdapat menu cetak. Maaf, tombol cetak. Nah, bisa kita klik tombol cetak. Nah, secara otomatis kita akan mendapatkan laporan data ranking. Ya, dari sini juga saya ingin menjelaskan. Nah, kita besarkan dulu. Nah, ini ya. Jadi di sini udah ada laporan data ranking atau eh, laporan yang akan kita berikan kepada atasan kita. Nah, di sini sudah ada ya, Jakarta, Senin 12 Agustus 2024 dengan alamat kantor saya. Dan di sini kita klik tombol save. Nah, di sini otomatis akan coba kita kasih file nama yaitu data eh, laporan data norm bukan, laporan data aja. Lalu kita simpan kita buka folder dulu biar nggak bingung nanti mencarinya. Di sini kita tulis laporan aja, laporan Andika. Nah, di sini kita tulis laporan data SPK Andika. Lalu kita klik, kita masukkan di sini, lalu kita save. Oke. Nah, untuk memastikan dia berhasil atau tidaknya di save, kita buka folder yang tadi. Nah, kita buka dulu foldernya. Nah, di sini sudah ada ya laporan Andika. Kita buka. Nah, di sini sudah kelihatan ya laporan data SPK Andikanya. Ini bisa dibuka lewat Discord ataupun Windows atau menggunakan yang lain. Ya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke aplikasinya. Nah, di sini ada menu user. Nah, apa itu menu user? Menu user adalah menu di mana eh, ketika kita login, di sanalah kita bisa memasukkan data user. Contoh, tadi kan kita login menggunakan username Andika dengan password Andika. Nah, di sini bisa kita tambahkan juga data user yang baru. Misalnya, Ripal dengan tadi karyawan baru ya. Ripal dengan passwordnya kita kasih Ripal juga. Nah, di sini juga ada 4 tombol, 5 tombol dengan tombol cari. Di sini bisa kita save. Secara otomatis dia akan muncul ID, nomor urutnya, dan username dan password. Ya. Sebelumnya kita tes dulu nih untuk menu loginnya. Apakah bisa? Kita keluar dulu. Nah, kita masukkan user yang baru. Misalnya Ripal. Dengan password Ripal juga. Nah, kita login. Nah, dia secara otomatis akan masuk dengan user Ripal ya. Di sininya juga sudah ada nama Ripal ya, karena kita tadi masuknya dengan username Ripal. Nah, kita buka lagi data usernya. Nah, di sini kita bisa mengupdate, delete, juga bisa mencetak data user. Nah, contoh kita akan mengganti nama Ripal itu menjadi Manuel dengan passwordnya juga Manuel. Lalu kita update ya. Nah, secara otomatis username dan passwordnya
ini berubah menjadi manual. Ya, sekarang kita coba tombol delete yaitu atau tombol hapus. Nah, kita hapus dulu. Nah, di sini secara otomatis akan terhapus ya. Nah, di sini juga kita akan coba tombol cetak. Nah, tombol cetak ini adalah laporan data user. Di sini juga terdapat ID-nya, username apa saja, dan kapan dia membuat memasukkan username passwordnya. Gitu. Di sini akan kelihatan ya jam berapa, di bulan apa, dan di tanggal apa. Nah, kebetulan ini Andika dan Ubay ini kan sudah masuk di bulan Juli kemarin. Ya. Nah, di update-nya juga dia bisa juga contoh eh, misalnya si Ubay kita update menjadi Ripal. Nah, di sini kita akan update ya. Kita coba update, lalu kita cetak ulang. Nah, di sini akan terdapat laporan data usernya cetak, yaitu Ripal dengan username baru menggantikan Ubay dengan pembuatannya 12 Juli 2024 dan update-nya juga langsung secara otomatis 12 Agustus 2024 21 benar ya? Tanggal 12 Agustus 21. Nah, crate-nya tetap 12 Juli karena Ripal ini yang kita masukkan Ripal ini adalah penggunaan Ubay sebelumnya. Ya, jadi yang berubah itu hanya update-annya aja. Dan di sini juga bisa meng-save juga kalau kita misalnya taruh laporan Andika, kita tulis data user. Ya, di sini kita save. Nanti secara otomatis dia akan masuk ke menu file manager. Oke, sekarang kita close dulu. Sekarang kita tes dulu untuk tombol cari. Nah, tombol cari misalnya Ripal. Kita tombol cari. Nah, secara otomatis di sini akan muncul nama Ripal dengan nomor 1, ID-nya 3, username-nya dengan nama Ripal, password-nya juga Ripal, dan kapan pembuatannya, update-nya juga kapan, sudah terlihat ya. Gitu. Jadi untuk data user sudah cukup. Kita kembali lagi ke dashboard. Nah, sekian dari demo saya tentang aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik sekolah mengemudi asli dengan metode SAW. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.